Aku akan menghapusnya, tidak apa-apa. Merasakan perubahan aura Lin Nan, beruang hitam yang selama ini memperhatikan kondisi Lin Nan langsung melebarkan matanya dan menjerit. Dia tidak percaya terobosan Lin Nan datang begitu cepat, dan dia membuat terobosan satu demi satu. Tertawa. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, aliran cahaya mengalir menuju Lin Nan. Meski terkejut dengan kondisi Lin Nan, beruang hitam tidak melupakan misinya, dan kesadarannya segera menyadari mendekatnya kedua aura tersebut. Hahaha, kamu tidak dapat menemukan apapun meskipun kamu memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Lin Nan, pergilah ke neraka. Pengunjung itu sepertinya tidak memperhatikan beruang hitam itu. Ketika dia mencapai langit di atas Lin Nan, dia berhenti dengan mantap dan tertawa bangga. Zhang Lingtian. Beruang hitam tidak menyangka bahwa Zhang Lingtian juga akan datang untuk berpartisipasi dalam persidangan Tiandanmen. Dia mengerutkan kening begitu dia mendengar suara itu. Namun, sebelum Zhang Lingtian bisa melakukan gerakan apapun, dia berjalan keluar dari kegelapan dengan tongkat baja di tangannya dan ekspresi galak di wajahnya. Zhang Lingtian hendak mengulurkan tangan dan menamparkan Lin Nan, pria yang sangat dia benci, sampai mati, tapi dia tidak ingin beruang hitam itu muncul dalam kesadarannya dalam sekejap. Hei, Pak Tua, apakah kamu ingin tidak tahu malu? Beruang hitam berteriak kepada Zhang Lingtian sambil menyeringai, dan diam-diam mengaktifkan energi aslinya, takut kalau lelaki tua itu tiba-tiba menyerangnya. Kamu sendiri yang menanggungnya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Pergilah ke neraka. Seperti dugaan beruang hitam, Zhang Lingtian tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia berteriak keras dan menukik ke bawah dengan lambaian tangannya. Beruang hitam saat ini juga berada dalam jangkauan serangannya. Dari awal hingga akhir, beruang hitam tidak menunjukkan aura alam apapun, dan bahkan ketika Zhang Lingtian bergegas ke arahnya, dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Ketika dia berada di Sekte Xuantian, Zhang Lingtian hanya berada di tahap inti emas, tetapi beruang hitam juga berada di tahap inti emas sekarang, dan bahkan keberadaan yang tak terkalahkan di tahap inti emas. Jadi menghadapi Zhang Lingtian, beruang hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di usia yang begitu panjang, alamku belum banyak berkembang, jadi mengapa dia begitu jenius? Tertawa. Namun, saat Zhang Lingtian mendekat dan beruang hitam hendak memberinya tongkat untuk mengirimnya dalam perjalanan, aliran cahaya seperti kilat tiba-tiba muncul dari belakangnya. Kakak Nan, kamu sudah bangun. Segera setelah itu, sosok hantu Lin Nan muncul di belakang Zhang Lingtian. Menyebabkan beruang hitam itu berteriak kaget. Hahaha, apakah kamu ingin menipuku dengan cara ini? Aku sedang bermimpi. Zhang Lingtian baru saja menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa kondisi Lin Nan, dan sangat yakin bahwa dia tidak akan bangun secepat ini. Dia mengira beruang hitam itu berbohong padanya, dan segera tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kepanikan yang ekstrim langsung muncul di benaknya. Tidak bagus. Dia tiba-tiba membeku, tampak tidak percaya. Kalau begitu bermimpi saja. Suara percaya diri Lin Nan tiba-tiba terdengar dari belakangnya, dan dia menamparnya dengan santai. 5 elemen energi sejati berkedip sedikit dalam sekejap, membentuk aliran cahaya di telapak tangannya dan mulai berputar dengan cepat. Bang! Segera setelah itu, Zhang Lingtian, yang hendak berbalik dan melarikan diri, mengalami lubang di jantungnya, dan dia tiba-tiba jatuh dari udara dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Sampai akhir hayatnya, dia tidak percaya Lin Nan akan bangun dan bahkan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Lin Nan menamparkan Zhang Lingtian sampai mati. Dia segera mengulurkan tangan untuk melihat telapak tangannya dan memeriksa ramuan emas 5 warna di dantiannya. Dia sangat jelas tentang 5 elemen esensi sejati dalam dantiannya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menamparkan Zhang Lingtian sampai mati, tidak mungkin menyebabkan luka seperti itu. Kakak Nan, apa yang terjadi di antara alismu? Tiba-tiba, beruang hitam berdiri di depan Lin Nan, menunjuk alisnya dan berteriak dengan nada terkejut. Apa? Lin Nan sedikit mengernyit, mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan menemukan sepertinya ada bekas luka tambahan di antara alisnya. Apalagi garis bekas luka ini sangat jelas, bahkan ada bekas samar yang mengalir di dalamnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya, persepsinya adalah orang pertama yang menyadari situasi aneh ini. Tapi dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Tampaknya energi hitam yang keluar dari awan hitam telah melampaui prinsip tertinggi dunia ini. Tidak apa-apa, ayo pergi, kalau tidak kita akan dikalahkan oleh orang lain. Lin Nan memikirkan sesuatu di benaknya dan tiba-tiba memikirkan Long Er saat ini. Mungkin tanda di antara alis itu ada hubungannya dengan penyihir kecil. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sejak dia melangkah ke benua primitif, dan bahkan hal-hal sebelumnya menjadi begitu tidak penting. Karakter dan bahkan gayanya benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Namun ketika tanda di antara alisnya muncul, semua perbuatan yang telah dia lakukan di benua Shenwu di mana dia direndahkan dan dikagumi oleh ribuan orang segera mulai berputar-putar di benaknya. Gadis kecil King Yu, saudaraku, aku ingin keluar dan memahami jalan surga tertinggi di dunia ini secepat mungkin. Dalam sekejap, pikiran Lin Nan menjadi lebih bertekad. Terutama ketika dia memikirkan King Yu, tanda di antara alisnya tidak bisa membantu tetapi bersinar sedikit, dan kemudian menghilang seketika. Dalam benak Lin Nan, teratai darah muncul seketika. Ini membuatnya merasa seperti disambar petir ketika dia baru saja hendak pergi, dan dia membeku pada saat itu. Teratai misterius 9 surga, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Lin Nan segera menyadari bahwa teratai darah ini adalah senjata ajaib King Yu, dan tiba-tiba terkejut. Namun, nafas Jiu Tian Xuanlian hanya menghilang sesaat, dan kemudian menghilang di benaknya. Mungkinkah seiring dengan kemajuan dunia, semua hal yang diperoleh sebelumnya akan kembali? Tiba-tiba, Lin Nan memikirkan kemungkinan ini, dan segera menjadi lebih bersemangat. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa seharusnya ada dunia di atas alam abadi, atau bahkan di benua primitif. Emosi di hatinya tidak banyak terlihat di wajahnya, jadi beruang hitam tidak tahu bahwa temperamen Lin Nan sedang mengalami perubahan besar saat ini. Saat ini, kita masih harus menyelesaikan uji coba Tiandan Men terlebih dahulu, dan bahkan menemukan kristal naga. Kedua orang itu berjalan berkeliling dan tidak menemukan apapun untuk waktu yang lama, bahkan binatang spiritual lainnya pun tidak. Malam telah mulai turun, dan seluruh gunung Piao Miao sangat sunyi, memberikan ilusi yang sangat menyedihkan bagi orang-orang. Beruang hitam, jangan pergi, cari tempat untuk istirahat. Di malam yang gelap gulita, Lin Nan tiba-tiba merasakan kepanikan yang samar-samar. Meski mereka tidak takut kegelapan, Lin Nan memutuskan untuk berhenti demi alasan keamanan. Tidak apa-apa, aku tidak perlu istirahat. Beruang hitam mengira Lin Nan takut dia akan lelah, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepadanya. Namun, Lin Nan tidak menjawab. Persepsinya telah hilang, dan dia siap mencari gua untuk beristirahat. Seluruh gunung Piao Miao memberinya ilusi seperti binatang buas purba, dan sepertinya ada ketakutan yang melahap segalanya di malam yang gelap. Berhenti, cepat cari tempat istirahat. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba berbicara kepada beruang hitam dengan nada yang tidak bisa dipatahkan, dan bahkan wajahnya mulai menjadi sedikit marah. Beruang hitam tidak tahu mengapa Lin Nan berhenti tiba-tiba dan memintanya mencari tempat untuk beristirahat. Tapi karena Lin Nan sudah mengatakannya, dia pasti punya niatnya. Apalagi dengan tatapan cemasnya sekarang, beruang hitam harus mulai memperhatikan kata-kata Lin Nan. Saudara Nan, kamu boleh istirahat, tapi di mana kita bisa menemukan tempat di gunung dan hutan belantara yang tandus ini? Setelah beberapa penyelidikan, beruang hitam harus berkata kepada Lin Nan dengan wajah sedih, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setelah dia mengatakan apa yang dia katakan, dia menoleh dan menatap Lin Nan dengan santai. Dia tertegun sejenak, dan bahkan napasnya mulai menjadi lebih cepat. Mata Lin Nan memancarkan sinar cahaya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang membuatnya tidak mungkin untuk melihat langsung ke arahnya. Sudah terlambat, ikut aku, cepat. Setelah beberapa saat, Lin Nan akhirnya mengertakkan giginya, mengulurkan tangan dan meraih lengan beruang hitam itu, dan dengan cepat melompat ke udara. Tertawa, tubuh kedua orang itu juga berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap, mengalir lebih jauh ke gunung Piao Miao. Ini, baru setelah tubuhnya berada di udara, kesadaran beruang hitam akhirnya mendeteksi bahwa tanah telah diselimuti lapisan gas aneh yang menyeramkan. Nafas ini membawa makna yang mengerikan, dan ada bayangan samar melewatinya, bergerak sangat cepat. Gudong, menemukan kelainan di bawah ini, beruang hitam segera menelan ludahnya dan jantungnya mulai berdetak kencang. Jika Lin Nan tidak menemukannya lebih awal, dia akan berada dalam bahaya saat ini. Jangan bicara, tenanglah, dan kirim pesan bila perlu. Lin Nan jelas merasakan sesuatu yang aneh pada beruang hitam itu, dan segera mengirimkan pesan suara kepadanya dengan sungguh-sungguh. Namun gerakannya terus berlanjut. Meski arah umumnya tidak berubah, dia diam-diam mengubah arahnya setiap kali menemukan bahaya. Tak lama kemudian, malam menjadi sedikit lebih gelap. Gunung Piao Miao di bawahnya mulai memancarkan energi jahatnya yang menakjubkan. Satu demi satu, makhluk roh muncul entah dari mana dan mulai berkeliaran di seluruh gunung Piao Miao. Mengaum, jauh di dalam gunung, suara gemuruh yang panjang dan tajam tiba-tiba keluar, membuat orang merasa sedikit tegang. Hihihi, raungan ini seperti perintah, lebih seperti panggilan. Gunung berkabut yang awalnya damai tiba-tiba dipenuhi kabut hitam tebal, dan setiap makhluk spiritual akhirnya menampakkan wujud aslinya. Wow, beruang hitam dan Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat mereka berada di udara. Di seluruh dunia, makhluk spiritual seperti kota pembudidaya manusia,
saling berpindah-pindah, dan hampir tidak ada celah di antara mereka. Nan, kakak Nan, apa yang terjadi? Setelah menemukan adegan ini, beruang hitam tiba-tiba terkejut dan berkata kepada Lin Nan, tapi dia lupa apa yang Lin Nan katakan padanya sebelumnya dan tidak ada transmisi suara. Panggilan, seolah tertarik dengan auranya, makhluk spiritual besar di tanah langsung naik ke langit dan menerkam ke arah beruang hitam dan Lin Nan. Untungnya, Lin Nan sudah siap dan segera menemukan kelainan dari makhluk spiritual ini. Dia membalikkan tangannya dan dengan cepat mengaktifkan 5 elemen esensi sejati. Ledakan. Di udara, sinar cahaya warna-warni bersinar sedikit, dan 5 elemen esensi sejati menghantam kepala makhluk spiritual itu. Celepuk. Makhluk roh itu tiba-tiba membeku seperti disambar petir dan jatuh dari udara, tidak menyebabkan kerusakan pada Lin Nan dan beruang hitam. Setelah melakukan semua ini, dengan persepsi Lin Nan, dia akhirnya menemukan manusia kultivator, dan dia merasa bahagia. Tidak jauh di depan ada sebuah gua, tempat sekelompok pembudidaya inti emas yang berpartisipasi dalam uji coba bersembunyi. Di antara orang-orang ini, ada 2 sosok yang Lin Nan kenal. Lan Er, ikut aku. Terlalu berbahaya untuk mengikuti mereka. Pada saat ini, pemuda yang memberitahu Lin Nan bahwa dia bisa mendapatkan kristal naga melalui uji coba di perusahaan perdagangan Sihai di kota Tianxing berkata kepada Qin Lan dengan ekspresi memohon di wajahnya. Para penggarap lainnya tidak tergerak sama sekali dan berlatih secara individu. Beberapa dari mereka bahkan terluka. Bei Tianming, aku tidak akan ikut denganmu. Mulut kecil Qin Lan cemberut, dan dia berteriak dingin pada pemuda itu dengan ekspresi dingin. Bei Tianming, dalam sekejap, apa yang dikatakan Tuan Mo kepadanya sebelumnya muncul di benak Lin Nan basmi Bei Tianming. Dan itu adalah pembasmian. Ternyata orang tersebut adalah Bei Tianming. Lin Nan, yang telah tiba di pintu masuk gua dengan beruang hitam, tidak bisa menahan lengkungan percaya diri di bibirnya, dan dengan cepat masuk ke dalam gua. Wei Hao, seorang kultivator puncak tahap akhir Jindan yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk gua tiba-tiba melihat sosok Lin Nan. Dia segera berteriak keras dan melompat dari tanah, sepertinya dia sudah siap. Mendengar seruannya, para penggarap lain di dalam gua segera memusatkan perhatian mereka ke arah ini. Tertawa, pada saat yang sama, makhluk spiritual di belakang Lin Nan telah memperhatikan sosoknya dan tiba-tiba menerkamnya dari belakang. Saat makhluk roh bergerak, Lin Nan tiba-tiba menemukan bahwa binatang ini adalah makhluk roh lain dengan kekuatan tempur alam abadi. Meskipun dia telah membuat terobosan, dia tidak punya niat untuk bertarung melawan makhluk spiritual seperti itu, terutama di hadapan publik. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian secepat ini. Minggir. Pada saat ini, 5 elemen esensi sejati Lin Nan diaktifkan dengan cepat. Dalam sekejap, itu meletus dari dantiannya dan meledak ke arah para penggarap yang menghalangi pintu masuk gua. Bersamaan dengan teriakannya yang keras, sosok itu juga bergegas masuk ke dalam gua mengikuti energi sebenarnya yang dia keluarkan. Bang! Kultivator yang menjaga pintu masuk gua jelas tidak mampu menahan pemboman Lin Nan. Dia langsung dipukul di dada dan terbang ke dalam. Tertawa, dan Lin Nan dan beruang hitam akhirnya muncul di hadapan semua orang. Lin Nan, ketika mengetahui bahwa orang yang datang adalah penyelamatnya Lin Nan, Qin Lan segera berteriak sambil tersenyum dan berlari dengan cepat. Bei Tianming menatap Lin Nan, merasa seolah-olah dia pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi di mana tepatnya dia melihatnya, dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Namun, ketika dia melihat Qin Lan begitu bergairah terhadap Lin Nan, dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Haha, gadis kecil, berbahaya sekali di sini, kenapa kamu harus ikut serta dalam uji coba? Lin Nan mengabaikan Bei Tianming dan yang lainnya sama sekali, dan segera bertanya pada Qin Lan dengan suara yang dalam sambil tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kecilnya 2 kali. Tindakan ini sangat ambigu. Sial, siapa ini? Ketika Bei Tianming melihat bahwa Qin Lan tidak melawan, dan bahkan sepertinya memanfaatkannya, paru-parunya hampir meledak karena amarah, dan dia mengutuk dalam hatinya. Bahkan pada saat ini, matanya menjadi dingin ketika dia melihat Lin Nan. Lepaskan tangan kotormu. Namun, segera setelah itu, Bei Tianming tidak tahan lagi dengan perlakuan ceroboh Lin Nan terhadap Qin Lan, dan segera berteriak keras. Buku-buku jarinya terkepal begitu kuat hingga pecah-pecah, terutama matanya yang memancarkan 2 sinar cahaya saat berbicara. Oh, itu tidak kotor. Begitu Lin Nan mendengar kata-kata Bei Tianming, dia segera melepaskan tangannya dari kepala Qin Lan, lalu melihatnya dengan serius dan berkata. Engah. Ketika beruang hitam melihat ekspresi Lin Nan yang bahkan lebih bodoh darinya, dia hampir mengeluarkan seteguk darah di tempat. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Bei Tianming segera bertanya pada Lin Nan dengan suara yang dalam, tapi diam-diam mengertakkan gigi dan mengeluarkan kesadarannya. Sebagian besar orang di gua ini adalah bawahannya,
dan yang lain tidak berani mengatakan apapun, identitas mereka ada di sana. Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya, Lan Er, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu terluka? Jika ya, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan Mo ketika aku kembali. Lin Nan mengabaikan Bei Tianming, tetapi menjadi lebih ambigu terhadap Qin Lan. Dia meraih tangan ramping dan putih seperti lemak kambing dan melihat ke atas dan ke bawah tanpa ragu-ragu sambil memutarnya. Saya menghapusnya. Bei Tianming sangat marah sehingga dia langsung mengutuk dan mengulurkan tangan untuk meraih Lin Nan. Tertawa, saat dia mengulurkan telapak tangannya, jejak cahaya biru sedingin es dengan jelas muncul di ujung jarinya, menunjuk langsung ke punggung Lin Nan. Hati-hati, meskipun dia telah menyaksikan kekuatan Lin Nan dengan matanya sendiri, Qin Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget untuk mengingatkan Lin Nan. Ini sepenuhnya tidak disengaja, merupakan reaksi naluri manusia, dan tidak ada hubungannya dengan emosi. Meskipun setelah dua kata ini diucapkan, wajah cantik Qin Lan jelas menunjukkan sedikit rasa malu, tapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bang! Kecepatan Bei Tianming sangat cepat. Dalam sekejap mata, bahkan sebelum Qin Lan bisa mengucapkan kata hati-hati, dia menamparkan keras bagian belakang jantung Lin Nan. Klik, klik, klik. Dalam sekejap, udara dingin yang menusuk tulang dengan cepat menyebar dari belakang jantung Lin Nan ke seluruh tubuhnya, diikuti dengan fenomena pencairan es. Haha, kukira kamu kuat sekali, tapi ternyata kamu hanya bantal bersulam. Kalau kamu terkena jari esku, kamu akan mati. Ketika Bei Tianming melihat es muncul di sekujur tubuh Lin Nan dan perlahan membeku, dia segera berkata kepada Lin Nan dengan senyum bangga. Dia sangat yakin pada jari es ini. Dia memiliki perawakan tipe es sejak dia masih kecil, dan merupakan salah satu jenius yang jarang ditemui Sekte Tiandan dalam satu abad. Justru karena fisiknya yang istimewa maka dia akan dibudidayakan secara khusus. Jika tidak, bahkan jika dia adalah pemimpin Sekte muda, dia tidak akan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Perbedaan antara sampah dan kejeniusan dapat dibedakan dari sumber daya budidayanya. Lin Nan, ketika Qin Lan mendengar kata-kata Bei Tianming, wajah cantiknya tiba-tiba menunjukkan ekspresi gugup, dan dia memanggil dengan lembut. Beruang hitam di seberang tampak sangat tenang. Dia sudah lama terbiasa dengan semua ini, dan dia biasanya tetap diam ketika Lin Nan ada. Jika keterampilan kecil ini mengalahkan Lin Nan, maka dia tidak perlu memanggil Lin Nan kakak Nan. Benarkah? Jari es, menarik. Lin Nan tidak melawan, dan fenomena lapisan es di lubuk hatinya terus berlanjut. Dia bahkan sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, seolah-olah luka beku itu tidak terjadi padanya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia tiba-tiba bertanya pada Bei Tianming. Huff, beraninya kamu sombong saat akan mati. Cari cara untuk mengangkat esnya dulu, kalau tidak kamu pasti mati. Bei Tianming merasakan rasa jijik terpancar dari Lin Nan, dan tiba-tiba menjadi marah, mendengus dingin, dan berteriak padanya. Ini adalah keahlian spesialnya. Jika dia tidak memiliki atribut es, dia hampir tak terkalahkan melawan serangan semacam ini, jadi dia sangat percaya diri. Wow, namun, Lin Nan tidak berbicara. Saat es di tubuhnya menyebar ke arah kepalanya, dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Es yang membuat Bei Tianming begitu percaya diri hingga tidak bisa dihancurkan berubah menjadi pecahan es dan jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, Bei Tianming tidak merasakan sedikit pun fluktuasi napas dari Lin Nan. Bahkan saat ini, dia bahkan tidak tahu keadaan Lin Nan saat ini. Ini, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa melarutkan jari esku? Melihat pemandangan ini, Bei Tianming hampir pingsan, matanya melebar, menatap Lin Nan dan meraung tak percaya. Ice Finger sebenarnya adalah metode khusus untuk mengembunkan api ramuan. Ada beberapa ramuan khusus yang memerlukan jenis api ramuan es ini untuk mengembun. Jadi ini adalah serangan terkuat Bei Tianming. Meskipun dia masih memiliki kartu truf, hari ini adalah hari pertama memasuki Gunung Piao Miao, dan dia tidak ingin diketahui. Itu mungkin tidak mungkin. Apa kamu tidak melihatnya sendiri? Lin Nan tersenyum tenang dan tidak mempermalukan Bei Tianming. Meskipun dia benar-benar ingin menamparkan orang ini sampai mati sekarang, ada begitu banyak orang di sini, dan jika dia menamparkan Bei Tianming sampai mati, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa depan. Menurut Tuan Mo, itu adalah pembasmian dan pembasmian Bei Tianming secara diam-diam. Orang lain yang hadir tidak tahu betapa terkejutnya Bei Tianming. Meskipun mereka tahu bahwa Bei Tianming sangat kuat, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang jari es ini, jadi mereka semua hanya memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Huff, mari kita lihat. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Bei Tianming akhirnya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang melonjak di hatinya, dan berteriak kepada Lin Nan. Menghadapi Lin Nan yang tak terduga, dia hanya bisa berkompromi dan tidak punya pilihan lain, karena masalah itu lebih penting daripada Lin Nan.
Anda bahkan mungkin harus bergantung pada Lin Nan nanti. Tunggu sebentar, kamu seharusnya membawa peta Gunung Piao Miao, berikan padaku. Saat Bei Tianming memelototi Lin Nan dengan ganas dan berbalik untuk berjalan lebih dalam ke dalam gua, Lin Nan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya dan berkata sambil tersenyum. Ah! Begitu kata-kata Lin Nan keluar, Bei Tianming langsung tercengang, dan wajahnya bahkan mulai memerah. Peta, semua pembudidaya yang hadir mendengar kata-kata Lin Nan dan tertegun sejenak. Mereka semua menatap Bei Tianming dengan terkejut. Apakah Tuan Muda punya peta? Mungkin tidak. Gunung Piao Miao adalah area terlarang dari Sekte Tiandan. Bahkan pemimpin Sekte Muda pun tidak boleh memiliki peta, jika tidak, cobaan ini tidak akan ada artinya. Oh, kamu tidak bisa memastikannya. Dia adalah pemimpin Sekte Muda. Masuk akal jika ada peta di tombolnya. Seharusnya ada, kalau tidak dia tidak akan membawa kita ke sini, dan dia juga menyuruh kita untuk tidak pergi sebelum fajar. Kata-kata Lin Nan membuat beberapa murid Jindan dari Sekte Tiandan mulai berbisik di antara mereka sendiri, dan mereka semua menjadi curiga terhadap Bei Tianming. Tidak, jika aku memiliki benda itu, apakah aku masih akan membuang waktu bersamamu di sini? Bei Tianming bereaksi cepat, mengatakan sesuatu kepada Lin Nan, berbalik dan bersiap untuk meninggalkannya. Tunggu sebentar. Namun, ketika Bei Tianming merasakan ada sesuatu yang salah dan hendak menghadapinya, Lin Nan tertawa jahat lagi dan berkata kepadanya. Dalam sekejap, mata Bei Tianming menjadi dingin. Di seluruh gua, angin gelap tiba-tiba naik, dan gelombang kemarahan terpancar dari tubuh Bei Tianming, dan bahkan wajahnya menjadi sedikit suram. Diblokir lagi dan lagi oleh Lin Nan membuat sifat arogannya meledak sepenuhnya. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Dan kamu, apakah kamu semua bodoh, bersembunyi dan menonton kesenangan? Bei Tianming mengertakkan gigi, dan setelah selesai berbicara dengan Lin Nan, dia tiba-tiba berteriak pada murid Sekte Tiandan yang sepenuhnya memperlakukan mereka seperti pertunjukan. Dengan baik, baru setelah mereka diingatkan oleh kata-katanya, semua orang di dalam gua akhirnya bereaksi. Mereka di sini untuk melindungi Tuan Muda dari Sekte Tiandan. Hore! Segera, beberapa aliran cahaya mengalir dan mengelilingi Lin Nan, He Xiong dan Qin Lan, masing-masing melotot dengan marah, cukup mengesankan pada saat itu. Oh, jadi ini semua orang-orangmu. Pantas saja mereka begitu sombong. Gadis kecil, ayo duduk di sana. Menghadapi murid-murid Tiandanmen ini, Lin Nan tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan, dan bahkan senyum di wajahnya menjadi sedikit lebih kuat. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia menarik Qin Lan ke dalam gua. Ketika dia masuk, dia menggunakan akal sehatnya untuk menjelajahi sepenuhnya struktur di sini dan menemukan bahwa tidak ada jalan keluar lain kecuali pintu masuk gua. Dia sebenarnya melakukan ini untuk meyakinkan Bei Tianming bahwa dia tidak ingin melarikan diri. Faktanya, dia tidak ingin keluar sekarang. Ada begitu banyak makhluk roh yang merajalela di luar. Keluar sekarang sama saja dengan mencari kematian. Kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Aku akan mengampuni kamu hari ini. Tunggu sampai kamu selesai menambahkan segel ujian besok. Meskipun Bei Tianming ingin membasmi Lin Nan sekarang, dia cukup takut. Tapi dia tidak takut pada Lin Nan, tapi beruang hitam di belakangnya. Sejak pertama kali mereka berdua memasuki gua, Bei Tianming menyadari bahwa aura beruang hitam itu luar biasa kuat. Apalagi saat ini, aura yang keluar dari sekujur tubuh beruang hitam jelas berada di puncak periode akhir Jindan. Negara bagian ini dianggap sebagai negara bagian tertinggi dalam persidangan Tiandanmen ini, jadi dia tidak berani memprovokasi dengan santai. Jika dia membuat marah anak pendiam ini, dia tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, jadi setelah berpikir sebentar, dia memilih untuk berkompromi. Namun, ketika dia melihat Lin Nan dan Qin Lan begitu ambigu, kemarahan di hatinya menghapus alasannya lagi, mendorongnya untuk mengungkapkan beberapa rahasia sebelumnya. Segel persidangan. Persepsi Lin Nan sangat tidak normal sehingga bahkan jika ada nyamuk di dalam gua, tidak mungkin dia bisa lepas dari persepsinya, jadi dia mendengar gumaman Bei Tianming pada saat pertama. Lan tahukah kamu apa itu meterai ujian? Setelah menemukan tempat yang relatif bersih untuk duduk di bagian terdalam gua, Lin Nan segera mengirim pesan ke Qin Lan untuk bertanya. Sebagai putri ketua serikat praktisi, dia seharusnya mengetahui sesuatu tentang masalah ini. Setidaknya mereka tahu lebih banyak daripada para pembudidaya bermata gelap. Aku tahu sedikit, tapi belum lengkap. Hari ini sebenarnya adalah waktu kita memasuki Gunung Piao Miao, dan besok adalah waktu persidangan benar-benar dimulai. Sekte Tiandan belum memberikan penjelasan yang jelas alasannya. Alasan mengapa empat benua begitu mementingkan pengadilan Sekte Tiandan. Benar saja, pesan Qin Lan segera muncul di telinga Lin Nan, membuatnya langsung merasa bahwa persidangan Tiandanmen ini tidak sebaik kelihatannya. Dia terdiam dan tidak melanjutkan pembicaraan dengan Qin Lan.
Untuk segalanya, waktu akan memberinya jawaban terbaik. Malam berlalu dengan cepat, dan Lin Nan tidak beristirahat sepanjang malam. Dia terus mengirimkan akal sehatnya untuk mendeteksi pergerakan makhluk spiritual di luar. Anehnya, meskipun seekor binatang spiritual melewati pintu masuk gua, ia tidak akan melihat ke dalam, seolah-olah ia aman di dalam gua ini. Dalam lingkup persepsinya, ada banyak makhluk spiritual dengan berbagai ukuran, semuanya berlari liar seolah ketakutan. Bahkan ada beberapa makhluk roh tingkat rendah yang akan langsung tertelan ketika mereka bertabrakan dengan makhluk roh tingkat tinggi. Namun, saat langit berubah cerah, Gunung Piao Miao, yang awalnya dipenuhi makhluk spiritual, tampak menjadi sunyi sesaat. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak makhluk spiritual tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hihihi. Dan ketika matahari mulai bersinar di hutan lebat yang hampir hancur, tanda emas misterius muncul di udara. Ketika Lin Nan menemukan rune misterius ini, dia tiba-tiba merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan bahkan pemikiran tentang ibadah muncul di benaknya. Aura kuat dari zaman kuno tiba-tiba muncul di udara dengan kekuatan yang kuat, dan segera bertabrakan dengan tanda emas. Ledakan. Dalam sekejap, tanda emas segera melepaskan elemen kayu yang sangat kuat, dengan cepat membuat seluruh gunung Piao Miao. Dan pohon-pohon yang semula hancur, dan bahkan rumput di tanah yang telah diinjak-injak oleh makhluk roh tadi malam, mulai meremajakan, dan hanya butuh beberapa napas untuk pulih seperti semula. Gerbang Tiandan. Elder, Gunung Piao Miao telah dikembalikan ke keadaan semula. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk menambahkan meterai ujian. Zhuang Bufan juga begadang sepanjang malam, dia telah menunggu saat ini. Sidang Sekte Tiandan sebenarnya resmi dimulai setelah pengisian segel sidang. Kemarin, karena saya terlambat memasuki Gunung Piao Miao, saya tidak punya waktu untuk menambahkan taruhan saya. Oke, kalau begitu gunakan hukum alam langit dan bumi untuk mengaktifkan segel percobaan dan berikan aku daftarnya. Orang tua yang diam di belakang Zhuang Bufan sampai saat ini akhirnya berbicara dan berkata dengan nada serius. Tertawa. Kemudian, lapisan cahaya keemasan langsung muncul dari tubuhnya. Seiring dengan angin kencang, esensi sejati keluar dari tubuh dan bergegas menuju Gunung Piao Miao. Selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dalam uji coba Sekte Tiandan ini. Saya akan menambahkan segel uji coba untuk semua orang sehingga Sekte Tiandan dapat melacak arah pergerakan semua orang kapan saja, dan menghitung jumlah dan tingkat ramuan untuk statistik yang komprehensif. Sementara Lin Nan menghela nafas pada kekuatan misterius alam, suara tua dan panjang tiba-tiba terdengar dari langit di atas seluruh Gunung Piao Miao. Hihihi. Saat kata-kata itu jatuh, tablet batu giok emas melayang di udara dan menyebar dalam sekejap. Apa yang terjadi? Kecuali beberapa kultivator yang mengetahui aturan persidangan, kultivator lain yang beruntung lolos tadi malam tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian berseru. Bei Tianming, yang sedang duduk bersila di tanah, sepertinya telah menunggu saat ini. Ketika dia mendengar suara itu, dia segera membuka matanya, dan tubuhnya seperti aliran cahaya, dan dia dengan cepat berlari keluar gua. Tertawa. Ketika dia baru saja muncul di pintu masuk gua, tanda giok emas langsung menemukan posisinya dari udara, dan segera berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang langsung di antara alisnya. Lin Nan, beruang hitam, dan Qin Lan mengikuti dari belakang dan segera berlari keluar. Hihihi. Di bawah persepsi Lin Nan, token giok di udara tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Semuanya tersebar dalam sekejap mata dan menembus ke alis Lin Nan dan yang lainnya. Pada saat ini, semua pembudidaya yang berpartisipasi dalam uji coba memiliki ekspresi serius, menyerah, dan membiarkan token giok emas memasuki tubuh mereka. Setelah plakat giok mencapai alis Lin Nan, itu langsung mulai mengalir ke tubuhnya dengan sikap yang hampir keras, tanpa mempedulikan perasaan Lin Nan. Rasa sakit dengan cepat menyebar ke saraf Lin Nan, memberinya ekspresi menyakitkan. Namun, dalam persepsinya, tidak ada orang lain, bahkan Qin Lan, yang menunjukkan rasa sakit. Hal ini membuat wajah Lin Nan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi padanya. Segera, jejak medali giok emas muncul di benaknya. Itu seperti bulan yang cerah, melayang di atas pikirannya. Selain cahaya keemasan, tidak ada aura berbahaya. Hihihi. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, plakat giok emas mulai berputar cepat di benaknya, dan informasi yang terkandung di dalam plakat giok mulai dipancarkan secara instan. Pertama-tama, seluruh peta Gunung Piao Miao muncul di benaknya, seperti sebuah merek, melekat di sana. Tolong integrasikan sepenuhnya segel ujian. Ini terkait dengan kelangsungan hidupmu di Gunung Piao Miao. Mohon jaga baik-baik. Dalam sekejap, suara lama itu terdengar lagi. Hal ini memberi orang ilusi halus dan sesak, seolah-olah suara itu berasal dari antara langit dan bumi. Fusi. Lin Nan segera merenung sejenak,
dengan ekspresi sedikit curiga di wajahnya. Pesan yang dikirimkan kepadanya melalui tablet giok saat ini adalah peta seluruh Gunung Piao Miao, dan tidak ada yang lain. Namun, karena ini adalah aturan percobaan dan juga masalah kelangsungan hidup, Lin Nan segera mulai menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyentuh plakat batu giok emas yang tergantung di pikirannya. Tertawa. Namun, sebelum kesadarannya mendekat, cahaya warna-warni keluar dari antara alisnya, dan targetnya jelas adalah medali giok emas di pikirannya. Klik, cahaya 5 warna dengan cepat bertabrakan dengan tablet giok, dan pecah tanpa tekanan apapun, mengeluarkan suara lembut. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Saat ini, Lin Nan tercengang. Dia belum mengintegrasikan token gioknya, dan dia bahkan tidak tahu karakteristik apa yang dimiliki token giok itu. Cek-cek, namun, ketika token giok itu jatuh ke dalam ruang pikirannya, gas hitam langsung melayang keluar darinya. 5 elemen esensi sejati secara otomatis mulai menghilangkan aura lain yang tidak termasuk dalam kategori yang sama di dalam tubuh tanpa mobilisasi Lin Nan. Panggilan. Dalam sekejap, esensi sejati 5 elemen menyapu energi hitam dengan cara yang kejam, menelannya sepenuhnya dalam sekejap mata. Setelah menemukan adegan ini, Lin Nan tiba-tiba menjadi lebih serius. Meskipun dia tidak tahu apa itu energi hitam, dia tahu dari reaksi energi sebenarnya dari 5 elemen bahwa itu bukanlah hal yang baik. Adapun efek apa yang ditimbulkannya, dia tidak tahu. Setidaknya untuk saat ini, saya tidak tahu. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke arah Bei Tianming dan yang lainnya yang telah mengintegrasikan Seal of Trial dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Cih, sampah, bahkan segel uji fusinya lambat sekali. Sekarang kamu tahu, kamu sudah punya petanya, cepatlah, jangan ikuti aku. Di antara para pembudidaya yang hadir, Lin Nan adalah orang terakhir yang membuka matanya, yang berarti dia adalah orang terakhir yang mengintegrasikan segel ujian, jadi Bei Tianming tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengejek Lin Nan dan berkata kepadanya. Sambil berbicara, Bei Tianming tidak lupa melirik ke arah Qin Lan, tetapi karena dia memikirkan peristiwa penting itu, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk tidak menjalin hubungan dengan putra dan putrinya untuk saat ini. Siapa yang mengikutimu? Silakan wujudkan impianmu, dan keluar dari sini. Sebelum Lin Nan membuka mulutnya, beruang hitam akhirnya tidak tahan lagi dan bergegas dari belakang, memegang batang baja dan berteriak pada Bei Tianming. Celepuk. Ketika suara seperti guntur terdengar, kaki Bei Tianming gemetar ketakutan, dan dia hampir jatuh ke tanah, dan bahkan raut wajahnya menjadi sedikit gugup. Jika Lin Nan sendirian, dia tidak akan malu sama sekali, dan bahkan jika dia membasmi Lin Nan, tidak ada yang akan bertanggung jawab. Tapi beruang hitam ini membuatnya takut dari lubuk hatinya. Huff, ayo pergi. Lain kali kita bertemu, hidup atau mati tidak bisa diprediksi, jadi jaga dirimu baik-baik. Segera, Bei Tianming segera pergi sambil mendengus dingin. Penampilannya yang malu, seperti guk-guk yang berduka, membuat orang tertawa. Meski sepertinya Bei Tianming melontarkan kata-kata kasar seperti ancaman, Lin Nan menuliskannya. Lin Nan, dia benar. Untuk saat ini, setiap kultivator yang berpartisipasi dalam uji coba tidak akan berada dalam bahaya apapun, selama mereka menghindari binatang spiritual. Tetapi pada tahap uji coba selanjutnya, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Pasti akan ada orang yang datang untuk memperjuangkan obat mujarab, untuk mendapatkan tempat pertama dalam uji coba ini. Qin Lan selalu eksentrik dan mengetahui banyak informasi orang dalam, jadi dia hanya menjelaskan kepada Lin Nan dan Hei Xiong setelah Bei Tianming pergi. Datang saja, ayo berangkat. Kalau ada tanda di peta, langsung saja ke lokasi yang diberi tanda hijau. Lin Nan memeriksa peta di benaknya sebentar, tampak percaya diri, dan berkata kepada Qin Lan sambil tersenyum. Dia tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Faktanya, dia juga mewaspadai Qin Lan. Bagaimanapun, mereka berdua tidak terlalu akrab satu sama lain. Aku hanya mengingatkanmu, kalau begitu jangan biarkan siapapun mengambil ramuan itu. Jika kamu memiliki kristal naga, kamu akan menjadi lebih buruk dan kamu akan menjadi sasaran pengepungan oleh semua pembudidaya. Qin Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Lin Nan dan berkata kepadanya dengan ekspresi marah. Apa, pembicara tidak punya niat, pendengar punya niat. Meskipun kata-kata Qin Lan tampak centil, Lin Nan langsung memahami masalah utamanya. Cih, apa aku punya kristal naga atau ramuan apapun? Orang lain tidak akan mengetahuinya, jadi apa yang aku takutkan? Dia tidak bertanya secara langsung, tapi menjelaskan dengan nada yang sangat kesal. Tapi saat dia mengucapkan kata-kata ini, persepsi Qin Lan sepenuhnya menyelimuti dirinya. Bahkan jika jantungnya berdetak sedikit lebih cepat saat ini, Lin Nan akan dengan mudah menyadarinya. Apakah kamu bodoh? Apakah menurutmu segel ujian hanyalah hiasan? Sekte Tiandan berbaik hati memberimu peta Gunung Piao Miao ini. Faktanya,
mereka di sini untuk memantau apakah seseorang menyembunyikan kristal naga secara diam-diam. Apa? Mendengar penjelasan Qin Lan, Lin Nan tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut, dengan ekspresi tidak percaya, dan bahkan wajahnya menjadi sedikit aneh. Pada saat yang sama, dia memikirkan energi hitam yang ditelan oleh 5 elemen esensi sejati. Awasi saja aku. Kakakku tidak berencana menyembunyikan kristal naga itu secara diam-diam. Setelah memahami ini, Lin Nan segera tersenyum dan menjelaskan, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Saudara Nan, tempat dengan tanda hijau yang kamu sebutkan disebut hutan peri. Seharusnya itu adalah hutan lebat. Ayo pergi. Tidak ada satupun ramuan di sini. Kuharap kita bisa menemukannya di hutan peri. Beruang hitam tampak sedikit frustrasi. Dia pikir akan ada banyak ramuan yang harus dikumpulkan ketika dia tiba di Gunung Piao Miao. Tapi setelah dia masuk, dia menyadari bahwa itu benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Qin Lan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mengerti dari mana Lin Nan mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Bahkan di Gunung Piao Miao, kristal naga adalah ramuan tingkat tinggi yang dapat ditemui tetapi tidak dapat diperoleh dengan mudah. Terutama karena Sekte Tiandan menawarkan harga yang mahal untuk pemulihan, ditambah dengan pengawasan dari segel pengadilan, adalah tindakan bodoh untuk mengambil kristal naga. Namun, melihat penampilan Lin Nan saat ini, Qin Lan tidak bisa menahan antusiasmenya, dia hanya tersenyum acuh tak acuh dan mengikuti Lin Nan dan beruang hitam menuju ke arah hutan Xianzong. Pada saat yang sama, di seluruh gunung berkabut, hampir semua pembudidaya yang datang untuk berpartisipasi dalam uji coba memilih hutan peri sebagai target pertama mereka, dan berkumpul ke arah ini dari segala arah. Hutan peri. Saat ini, kultivator pertama yang tiba di sini adalah Luo San dan Bu Jingyu. Meskipun keduanya tidak berurusan satu sama lain, mereka mencapai pemahaman diam-diam yang langka untuk mendapatkan kristal naga. Selama beberapa hari terakhir, wilayah Luoshan telah mencapai puncak akhir periode Jindan. Seperti beruang hitam, dia adalah kultivator tingkat tertinggi dalam uji coba ini. Ini hutan peri. Tidak ada yang aneh di sana. Di mana ramuannya? Aku belum pernah melihat satu pun. Luo San dan Bu Jingyu relatif dekat dengan hutan peri karena lokasi teleportasi khusus mereka. Dan saya tidak bertemu dengan makhluk spiritual apapun di malam hari, jadi saya tiba di sini dengan lancar. Setelah menjelajahi pinggiran hutan peri, Luo San kehilangan ketenangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi jijik. Aku juga merasa agak aneh. Masuk dan lihat, hati-hati, aku selalu merasa ada yang aneh di sini. Bu Jingyu juga bingung, tapi dia lebih berhati-hati daripada Luo San. Dia mencari dengan kesadaran spiritualnya beberapa saat sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Kedua orang itu segera saling memandang dan dengan hati-hati mengambil langkah pertama menuju hutan peri. Tertawa. Namun, begitu mereka melangkah ke hutan peri, energi spiritual yang kuat mengalir ke arah mereka dengan gila-gilaan, melonjak seperti ombak besar di laut. Saya menghapus. Luo San dan Bu Jingyu langsung terpana oleh energi spiritual yang kuat dan kaya ini. Namun tak lama kemudian, keduanya tidak berkomunikasi sama sekali, dan langsung memilih duduk bersila. Bukankah bodoh jika tidak menelan energi spiritual langit dan bumi yang begitu kaya? Hihihi. Tidak lama kemudian, keduanya benar-benar memasuki kondisi kehampaan dan kegelapan kultivasi, dan mulai melahap energi spiritual dengan serius tanpa gangguan apapun. Para pembudidaya lainnya juga sangat cepat. Lagi pula, tidak ada binatang spiritual di sepanjang jalan, bahkan obat spiritual pun tidak, dan tidak perlu mengumpulkannya. Jadi dalam keadaan seperti itu, semua praktisi ini tiba di lokasi hutan peri dalam waktu setengah hari. Tertawa. Sesekali, seorang kultivator memasuki hutan peri, tetapi mereka tidak tahu bahwa saat mereka memasuki hutan peri, dunia luar tidak dapat lagi mendeteksi keberadaan mereka. Akhirnya, setelah berlari selama hampir 3 jam, Lin Nan dan yang lainnya tiba di pinggiran hutan peri. Aneh, kenapa tidak ada siapa-siapa? Pertama kali Lin Nan muncul di sini, dia merasa sedikit aneh. Tempat ini ditandai dengan warna hijau di peta, yang merupakan tanda keamanan dan juga merupakan satu-satunya cara untuk memasuki pedalaman Gunung Piao Miao. Masuk akal jika para pembudidaya yang berpartisipasi dalam uji coba harus bergegas ke sini sesegera mungkin, tetapi ketika dia tiba di luar hutan peri, dia tidak dapat merasakan nafas para pembudidaya manapun, jadi dia mendapatkan ide seperti itu. Mungkin semua orang sudah bubar dan waktunya tidak konsisten. Ayo masuk dulu. Beruang hitam itu merenung sejenak, dan tidak mengindahkan kata-kata Lin Nan. Dia mengatakannya dengan tenang dan melangkah ke hutan peri terlebih dahulu. Tertawa. Namun, ketika dia baru saja mengambil langkah, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan seperti praktisi lainnya, energi spiritual yang kaya mengalir masuk dalam sekejap. Saya menghapus. Merasakan energi spiritual yang kaya ini untuk pertama kalinya,
beruang hitam itu berteriak kaget, dan bukannya duduk bersila, dia dengan cepat mundur. Celaka, celepuk, jantungnya terasa seperti akan meledak saat ini, berdetak kencang, dan bahkan wajahnya pun terlihat tidak terduga. Apa yang terjadi? Lin Nan telah memperhatikan gerakan beruang hitam itu. Ketika dia menghilang, dia bahkan ingin meraih dan mengambil segenggam untuk menghindari bahaya. Namun, dia menemukan beruang hitam itu dengan cepat mundur, yang membuatnya lega dan bertanya dengan cepat. Formasi pengumpulan roh, formasi sisa dari zaman kuno. Sebelum beruang hitam bisa menjelaskan, Qin Lan mengangkat alisnya dan menjelaskan dengan sedikit aneh. Dalam sekejap, persepsi Lin Nan juga menyebar, tapi dia tidak bisa mendeteksi apapun sama sekali. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi area hutan peri, sehingga mustahil untuk diselidiki secara mendalam. Aura di dalamnya terlalu kuat. Jika kamu berlatih di sini, itu akan 10 kali lebih cepat dari latihan normal. Butuh waktu lama sebelum beruang hitam akhirnya tenang dan menjelaskan kepada Lin Nan dengan tatapan penuh kerinduan di matanya. Tapi ada satu hal lagi yang tidak dia jelaskan. Setelah memasuki hutan peri barusan, aliran cahaya hitam keluar dari batang baja di tangannya, dan tanda rumit di atasnya berkedip dengan cepat. Justru karena alasan inilah dia langsung mundur. Sepertinya para kultivator yang berpartisipasi dalam uji coba telah memasuki barisan pengumpulan roh. Ayo masuk juga. Karena energi spiritualnya sangat kaya, itu akan membantu kultivasi Anda. Meskipun mereka tidak tahu apakah ada bahaya dalam formasi pengumpulan roh, tidak ada jalan kembali bagi mereka sekarang. Karena Anda harus lewat sini untuk memasuki pedalaman Gunung Piao Miao, Anda harus terus maju terlepas dari apakah ada bahaya atau tidak. Setelah merenung sejenak, Lin Nan akhirnya mengambil keputusan dan berkata kepada dua orang di sekitarnya. Mereka bertiga saling memandang dan melihat tekad di mata satu sama lain. Mereka memasuki hutan peri di waktu yang hampir bersamaan. Tertawa. Dalam sekejap, sosok ketiga orang itu menghilang dengan cepat, dan energi spiritual yang menakutkan menyerbu di depan mereka, membungkus erat ketiga orang di dalamnya. Jangan main-main. Pertama kali dia melangkah ke hutan peri, Lin Nan memiliki tanda peringatan berbahaya di hatinya tanpa alasan yang jelas. Namun, persepsinya segera terpancar, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia segera menghentikan beruang hitam dan Qin Lan. Jika tidak ada bahaya lain, maka tanda peringatan bahaya ini berasal dari energi spiritual tersebut. Namun, indranya segera tertuju pada beruang hitam itu. Setelah batang baja di tangan orang ini bersendewa dengan energi spiritual yang begitu kaya, ia mulai memancarkan cahaya hitam yang kuat. Kakak Nan, hehe. Beruang hitam juga segera menyadari pemandangan di batang bajanya, berteriak pelan kepada Lin Nan, dan tersenyum malu-malu. Apa yang terjadi? Lin Nan sedikit terkejut mengapa beruang hitam itu membuat ekspresi seperti itu, bahkan sedikit malu. Tertawa. Namun, sebelum Lin Nan dapat berbicara dengan beruang hitam, sesosok muncul, dan seorang praktisi muda berjubah hitam muncul di depan mereka bertiga. Berikan aku tongkatnya. Kultivator muda itu tidak ragu-ragu, segera mengulurkan tangannya dan berbicara kepada beruang hitam itu dengan hampir arogan, dengan nada yang tidak bisa dia tolak. Meskipun persepsi Lin Nan tidak normal, dia tidak dapat menemukan dari mana kultivator muda itu muncul, dan dia sedikit terkejut. Pada titik ini, dia juga yakin bahwa batang baja beruang hitam itu menyembunyikan beberapa rahasia. Pergilah. Bagaimana beruang hitam bisa memberinya batang baja? Tiba-tiba dia berteriak keras dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Batang baja ini lebih penting baginya daripada nyawanya. Ketika wilayahnya rendah, dia pikir tidak ada harapan, tetapi ketika wilayahnya terus meningkat, dia memiliki kerinduan untuk masa depan. Dan batang baja ini adalah rahasia kesuksesan utamanya. Tidak, lalu kamu bisa mati. Kultivator muda itu tidak berniat memberi kesempatan pada beruang hitam itu begitu dia selesai berbicara. Tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju beruang hitam itu, bahkan dengan ekspresi ganas di wajahnya. Faktanya, dia bersembunyi di kegelapan. Karena mentalitas istimewanya dan lingkungan yang rumit di sini, Lin Nan tidak mendeteksi keberadaannya. Tertawa, jubah hitamnya bergetar sedikit, dan kultivator muda itu muncul di depan beruang hitam dalam sekejap mata, dan mengulurkan tangan untuk meraih batang baja di tangannya. Sasarannya selalu berupa batang baja yang memancarkan cahaya hitam. Siapapun dapat melihat bahwa ini adalah harta karun. Pengadilan kematian. Sebagai master di puncak akhir periode Jindan, beruang hitam sama sekali tidak memperhatikan serangan kultivator muda, terutama ketika pihak lain bahkan ingin menyerangnya dengan tongkat baja. Maka beruang hitam itu segera mengeluarkan raungan yang ganas dan mengayunkan batang bajanya dalam sekejap. Tertawa. Namun, saat esensi sejati beruang hitam diaktifkan, sendewa yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas melintas di hatinya, dan bahkan pikirannya menjadi kosong dalam sekejap. Ledakan. Segera setelah itu,
getaran seperti sambaran petir tiba-tiba muncul di benaknya, dan energi sebenarnya di tubuhnya mulai bergetar dengan cepat. Saya menghapusnya, sebuah terobosan. Beruang hitam tidak percaya ini semua benar. Dia tidak melakukan apapun, dia hanya menstimulasi energi aslinya, dan bagaimana dia bisa menembus tahap awal Nas Chen Sol dengan begitu mudah. Suara mendesing. Segera setelah itu, sosok beruang hitam itu menghilang dalam sekejap, dan batang bajanya tertinggal. Hilang. Lin Nan melihat ke tempat beruang hitam itu menghilang karena terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Hahaha, jika kamu menerobos, kamu akan diteleportasi dan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk uji coba. Apa kamu tidak tahu ini? Kultivator muda itu mengulurkan tangan dan meraih batang baja beruang hitam di tangannya. Tanpa melihatnya, dia melemparkannya langsung ke cincin luar angkasa dan menatap Lin Nan dengan bangga. Panggilan. Setelah mendengar penjelasan praktisi muda tersebut, Lin Nan akhirnya menghela nafas lega. Dia juga takut beruang hitam itu akan menghadapi bahaya lain. Ternyata dia diteleportasi. Bawa ke sini. Lin Nan mengulurkan tangannya dan berkata kepada pemuda dengan mata menyipit. Wajahnya memiliki senyuman yang membuat orang gemetar hanya dengan melihatnya. Lin Nan, orang ini adalah murid dari Sekte Naga Hitam, hati-hati. Saat kultivator muda itu muncul, Qin Lan telah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksinya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat seekor naga hitam di ujung jubah tahunnya, dan segera mengingatkan Lin Nan. Oh, Lin Nan tidak tahu banyak tentang sekte di benua aslinya, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang naga hitam dan naga putih. Cek-cek, gadis kecil ini lumayan. Dia bahkan tahu tentang klan naga hitamku. Bagaimana kalau menjadi istri tuan muda sekte bersamaku? Ketika kultivator muda mendengar kata-kata Qin Lan, dia menunjukkan ekspresi serakah sebelum dia selesai berbicara, dan berkata kepada Qin Lan tanpa ragu-ragu. Jika kamu tidak memberikannya, maka kamu bisa mati. Lin Nan tampak sedikit tidak sabar menunggu, terutama karena dia membenci tatapan penuh nafsu pemuda itu terhadap Qin Lan. Sial, saudaraku, aku belum melihatnya dengan cermat, oke. Dia benar-benar membiarkan anak ini yang memimpin. Tertawa. Begitu dia selesai berbicara, 5 elemen Yuan sejati dengan cepat mulai berputar di dantiannya. Kemudian dia mengangkat satu tangan, dan elemen es yang kuat keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Bang! Kultivator muda dari Sekte Naga Hitam tercengang. Dia tidak menyangka Lin Nan akan mengambil tindakan segera setelah dia mengatakannya. Dia awalnya ingin menghindar, tapi Lin Nan terlalu cepat dan menamparnya dalam sekejap mata. Celepuk. Pemuda itu tidak percaya Lin Nan di depannya bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Matanya langsung berubah dingin, wajahnya penuh ketidakpercayaan, tetapi aura dingin dan menggigit muncul di dadanya. Klik, klik, klik. Telapak tangan Lin Nan sebenarnya mirip dengan jari es Bei Tianming. Keduanya akan menghasilkan kerusakan beku yang kuat, tapi itu lebih kuat dari telapak tangan Bei Tianming. Dalam sekejap mata, pemuda itu membeku menjadi bongkahan es. Oh, Lin Nan, kamu sudah membekukannya, bagaimana kamu bisa mengeluarkan tongkat beruang hitam itu? Ketika Qin Lan melihat pemandangan di depannya, dia tiba-tiba berteriak tanpa berkata-kata. Tapi kemudian, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Klik, di mata Lin Nan yang terkejut, pedang di tangan Qin Lan tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan dalam sekejap mata, pedang itu menebas pergelangan tangan pemuda itu. Aku akan menggosoknya, gadis yang kejam. Karena tubuhnya membeku, pemuda itu bahkan tidak bisa berteriak, tapi kerusakan yang membekukan membuatnya sangat kesakitan. Hehe, itu saja sekarang. Ini, aku akan memberimu tongkatnya, dan barang-barang di dalamnya adalah milikku. Selanjutnya, Qin Lan melihat melalui cincin luar angkasa di dahi pemuda itu, menemukan batang baja beruang hitam dan menyerahkannya kepada Lin Nan, lalu menyingkirkan cincin luar angkasa itu. Dan dia berkata kepada Lin Nan dengan nada polos. Mengapa? Aku memotongnya dengan tanganku sendiri, jadi itu milikku. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak melakukannya? Lin Nan sampai sekarang tidak mengerti bahwa kamu tidak boleh berunding dengan seorang wanita, karena pihak lain dapat mengganggumu sampai mati hanya dengan main-main. Ini dia, tidak lebih. Lin Nan tidak ingin terus bergumul dengan Qin Lan dalam masalah ini, jadi dia mengambil batang baja beruang hitam di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, batang baja di tangannya kehilangan cahaya hitam aslinya, dan bahkan tanda di atasnya menghilang tanpa jejak. Pada titik ini, dia semakin yakin bahwa pasti ada rahasia di dalam beruang hitam itu. Ayo pergi, kamu tidak bisa menelan energi spiritual di sini. Lin Nan memainkan batang baja itu sebentar, lalu menyimpannya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Qin Lan. Qin Lan tidak menjawab. Dia menatap para penggarap muda gerbang naga hitam, menoleh, dan mengikuti Lin Nan menuju kedalaman hutan peri.
Adapun apakah pemuda ini hidup atau mati, itu tergantung nasibnya sendiri. Obat mujarab. Segera, persepsi Lin Nan menemukan bahwa ada banyak ramuan di sekitarnya, dan tidak ada satu jenis pun. Pantas saja, agak tidak masuk akal jika tidak ada obat mujarab di tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Ah, Qin Lan juga jelas menemukan banyak ramuan. Dia mengangkat alisnya dan bergegas mendekat. Rumput peri, ginseng berdaun 5, poin setia. Segala macam obat mujarab tersebar di mana-mana, dan membuat orang bersemangat untuk melihatnya. Bagi Lin Nan, ini semua adalah bahan bagus untuk alkimia. Ambil. Ketika mereka sampai di tempat di mana rumput peri tumbuh, Qin Lan memeriksa dengan cermat dan tidak menemukan bahaya, jadi dia segera bertanya. Omong kosong, banyak sekali hal bagus, kenapa tidak menunggu saja sampai dibawa pergi oleh orang lain? Kai, cepat. Lin Nan memutar matanya ke arah gadis itu dengan marah dan berkata sambil mulai mengumpulkan ramuan ini. Qin Lan sudah cukup bersemangat melihat begitu banyak ramuan, jadi dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lin Nan dan segera mulai mengumpulkannya seperti orang gila bersama Lin Nan. Sayangnya, ada banyak sekali obat mujarab di tempat ini sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan semuanya. Bahkan Lin Nan hampir memenuhi seluruh cincin luar angkasa dan bahkan belum selesai mengumpulkan ramuannya. Masih ada banyak ramuan di tanah yang menunggu untuk dia kumpulkan. Saya bertanya-tanya, di manakah tempat di mana begitu banyak ramuan tumbuh? Untungnya, dia memiliki lebih banyak cincin luar angkasa, jadi dia mengertakkan gigi dan terus mengumpulkan. Bagaimanapun, masih lama sebelum persidangan berakhir. Aku pilih, aku pilih, aku pilih lagi. Lin Nan dan Qin Lan sepertinya dirasuki setan. Mereka tidak berhenti sejenak, dengan panik mengumpulkan ramuan di tanah, dan waktu berlalu dengan tenang. Selama 7 hari, Lin Nan dan Qin Lan mengumpulkan ramuan di area ini selama 7 hari sebelum akhirnya mengumpulkan semuanya. Setelah merasakan bahwa tidak ada obat mujarab di sekitarnya, kedua orang itu tersenyum satu sama lain dan duduk di tanah untuk beristirahat sejenak. Selama 7 hari ini, Lin Nan awalnya khawatir akan ada binatang spiritual yang menyerang di malam hari, tetapi setelah gugup untuk waktu yang lama, tidak ada satupun binatang spiritual yang muncul, yang membuat Lin Nan bahkan curiga bahwa mungkin tidak ada binatang spiritual di hutan peri. Bagaimanapun, ada begitu banyak ramuan di sini, jadi setelah dia merasakan bahwa tidak ada bahaya, dia segera mulai mengumpulkannya tanpa gangguan apapun. Gerbang Tiandan. Zhuang Bufan, yang telah memantau setiap praktisi yang berpartisipasi dalam persidangan, berdiri di depan sebuah monumen batu yang tinggi, matanya hampir melayang keluar dari bola matanya. Dalam 7 hari ini, poin kultivator lain meningkat sedikit demi sedikit. Namun bagi Lin Nan dan Qin Lan, poin mereka meningkat secara eksponensial, tanpa henti selama 7 hari. Poin yang diraih keduanya sudah melampaui peringkat pertama pada uji coba sebelumnya pada malam hari pertama. Oleh karena itu, Zhuang Bufan hampir mengira ada yang salah dengan segel uji coba, jadi dia sengaja membawa kembali si tetua dan mengujinya lagi. Namun sayang sekali, tidak peduli bagaimana para tetua memeriksanya, segel persidangan semuanya utuh dan tidak ada celah. Fiuh, orang ini jadi gila, berapa banyak obat mujarab yang dibutuhkan. Ketika dia akhirnya melihat bahwa poin Lin Nan dan Qin Lan tidak lagi meningkat, mereka akhirnya menghela nafas lega dan mengutuk. Tapi dia juga sedikit terkejut. Di mana Lin Nan dan Qin Lan menemukan begitu banyak obat mujarab, dan mengapa pembudidaya lain tidak menemukannya. Terutama Bei Tianming, tuan muda dari sekte yang dia ikuti, tidak memiliki satupun obat mujarab saat ini, dan poinnya masih 0. Tertawa, tepat ketika dia hendak melaporkan masalah tersebut, sesosok tiba-tiba muncul dari udara. Sesosok muncul dari belakang Zhuang Bufan. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Tao biru tua. Tuan Gerbang. Setelah menyadari gerakan aneh di belakangnya, Zhuang Bufan dengan cepat berbalik, membungkuk dan memberi hormat, dan berteriak. Orang ini secara mengejutkan adalah pemimpin sekte Tian dan sekte saat ini, Bei Yan. Nah, bagaimana sidangnya saat ini? Bei Yan mengangguk ringan, lalu bertanya. Wajahnya setenang air, tanpa fluktuasi apapun. Meski momentumnya tidak dilepaskan, namun membuat Zhuang Bufan merasa gugup dan ia segera melaporkan situasi saat ini, dengan fokus pada situasi Lin Nan dan Qin Lan. Tuan, haruskah kita menyebarkan berita ini terlebih dahulu? Lagi pula, poin tuan muda terlalu pasif. Zhuang Bufan merenung sejenak, lalu bertanya lagi. Tidak perlu, sesuai rencana awal, kami akan melaporkan pada hari ke-10. Kedua praktisi ini menarik. Apakah Anda sudah menemukan lokasinya? Bei Yan tidak ragu-ragu dan berkata langsung kepada Zhuang Bufan, matanya melihat ke tablet batu besar yang memancarkan sinar cahaya. Dia mengenal Gunung Piao Miao lebih baik dari siapapun. Bahkan murid sekte Tiandan tidak tahu banyak tentang situasi di dalamnya. Bahaya dan peluang hidup berdampingan,
kalimat ini tidak berlebihan di Gunung Piao Miao. Lin Nan dan Qin Lan menemukan begitu banyak ramuan justru karena keberuntungan mereka. Namun apakah bisa dikeluarkan dengan aman masih belum diketahui. Hanya lokasi Qin Lan yang dapat ditemukan. Adapun Lin Nan, sepertinya dia telah menghilang dan tidak dapat ditemukan. Zhuang Bufan segera membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Bei Yan, dan diam-diam menunggu langkah selanjutnya. Untuk mencegah semua ramuan ini diambil oleh Lin Nan dan Qin Lan, dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk Sekte Tiandan. Yah, jika tebakanku benar, itu seharusnya berada di hutan negeri Dongeng, ke arah utara. Bei Yan berbicara dengan lembut dengan nada yang tidak bisa dimengerti, ekspresinya masih setenang air, tidak berubah sama sekali. Dengan baik, Zhuang Bufan tampak galak dan bertanya-tanya bagaimana Bei Yan mengetahui lokasi ini. Haha, masalah ini akan dilakukan sesuai aturan persidangan awal. Keduanya, tidak akan berumur panjang. Setelah Bei Yan mengucapkan kata-kata ini, sosoknya bersinar tanpa merasakan sedikit pun fluktuasi napasnya, dan menghilang begitu saja dalam sekejap mata. Zhuang Bufan dibiarkan berdiri di sana dengan tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gunung Piao Miao, di hutan peri. Setelah beristirahat sebentar, Lin Nan dan Qin Lan akhirnya tenang dan berdiri dari tanah. Aku punya berita yang sangat menyedihkan untukmu. Tiba-tiba, Lin Nan tersenyum pahit dan berkata pada Qin Lan. Tapi raut wajahnya masih percaya diri, dan tidak ada tanda-tanda kemalangan. Ah, Qin Lan, yang masih tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan begitu banyak ramuan, tiba-tiba tertegun dan tidak tahu apa yang ingin dikatakan Lin Nan. Bicaralah langsung jika ada yang ingin kamu katakan, kenapa kamu bertingkah seperti perempuan, ibu mertua dan ibu mertua. Qin Lan memutar matanya ke arah Lin Nan dengan marah, dan kemudian berbicara, tanpa sedikit pun tanda tersirat sebelumnya, jadi Lin Nan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Kita mungkin tersesat. Nada suara Lin Nan tenang, tanpa rasa gugup, dan dia masih berbicara kepada Qin Lan dengan tenang. Apa? Dalam sekejap, Qin Lan merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan secara bertahap muncul dari lubuk hatinya. Tadi dia begitu bersemangat hingga lupa memeriksa lingkungan sekitar, tapi sekarang sudah lebih baik. Setelah memeriksa lingkungan sekitar, dia jelas sedikit gugup. Tertawa. Namun, begitu Lin Nan selesai berbicara, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Wei Hao. Lin Nan merasakan ada yang tidak beres untuk pertama kalinya, mengulurkan tangannya untuk memblokir Qin Lan, lalu tiba-tiba berteriak. Dalam persepsinya, tidak ada sosok seperti itu sama sekali. Dapat dikatakan bahwa persepsi pihak lain telah mengabaikannya, tetapi Lin Nan bahkan berpikir bahwa pihak lain telah memblokir persepsinya. Kamu juga tahu kalau kamu tersesat. Kupikir kamu tidak menyadarinya. Dalam sekejap, suara lama muncul di telinga Lin Nan, dan sepertinya ada sedikit kebanggaan lucu bercampur di dalamnya. Puncak dari mendiang Nas Chen Sol. Lin Nan tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi ketika dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakan aura bayangan, aura dingin tiba-tiba mengalir ke arahnya. Bayangan hitam di depanku bukanlah sebuah entitas. Siapa kamu? Lin Nan tidak bisa menentukan bahaya bayangan hitam di depannya, jadi dia segera berdiri di depan Qin Lan, takut dia akan dalam bahaya, dan menatap ke pihak lain dan bertanya. Ramuan emas tahap akhir. Haha, tinggalkan ramuan itu, tinggalkan cincin luar angkasamu, dan keluar. Kalau tidak, kamu akan mati. Ketika dia menyadari bahwa aura alam Lin Nan mulai berfluktuasi, bayangan hitam itu tiba-tiba tertawa liar, dan kemudian berbicara dengan nada arogan. Meskipun dia tidak bisa menentukan asal-usul bayangan hitam di depannya, Lin Nan tidak memiliki rasa takut. Beruang hitam diteleportasi keluar dari gunung berkabut tepat setelah dia dipromosikan ke tahap jiwa baru lahir. Sosok hitam di depannya ternyata adalah orang kuat di puncak tahap jiwa baru lahir, dan dia diakui oleh hukum di sini. Ini membuat Lin Nan merasa sedikit aneh. Berpura-pura menjadi hantu, apa yang terjadi dengan mendiang Nas Chen Sol? Aku akan tetap membasmi kalian semua. Lin Nan sama sekali tidak peduli dengan ancaman bayangan hitam. Ketika dia berada di tahap awal inti emas, dia bisa membasmi yang kuat di tahap jiwa baru lahir. Sekarang dia telah menembus tahap akhir inti emas, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat, jadi dia tidak melakukannya sama sekali tidak mengingat kata-kata He Ying. Tertawa. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, bayangan hitam di depannya mulai beraksi. Semburan energi hitam dengan cepat keluar dari tubuh lawan dalam sekejap mata, namun tidak ada fluktuasi energi sebenarnya. Tidak bagus. Tanda peringatan tiba-tiba muncul di benaknya, tapi sudah terlambat untuk mengelak. Kecepatan lawannya begitu cepat bahkan dia tidak sempat bereaksi. Energi hitam langsung menyelimuti Lin Nan dan Qin Lan, dan mereka bahkan tidak bisa melihat satu sama lain. Meskipun aku tidak bisa membasmimu, aku bisa menjebakmu dan tetap di sini. Segera setelah itu,
suara tua itu muncul di telinga Lin Nan, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia mencoba mengaktifkan energi aslinya, bersiap untuk menghancurkan energi hitam ini. Aku akan menghapusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun ketika dia hendak mengaktifkan energi sejatinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi sejati dalam dantiannya tidak lagi mematuhi perintahnya, tidak peduli bagaimana dia menggunakan keterampilan mentalnya, dia tidak dapat mengaktifkannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang aneh. Dia mencoba untuk waktu yang lama tetapi gagal membuat kemajuan apapun. Lanner, kamu baik-baik saja. Bagus. Mendengar suara Qinlan, Lin Nan menghela nafas lega, tetapi otaknya masih berputar cepat, memikirkan bagaimana cara menghilangkan energi hitam ini. Aku sedikit takut. Bisakah kamu bicara denganku? Suara Qinlan muncul di telinga Lin Nan dengan gemetar, tampak malu-malu. Tak heran jika berada di lingkungan yang gelap gulita, rasanya seperti menjadi buta. Persepsi, kesadaran, dan bahkan energi sejati semuanya terpenjara. Akan aneh jika seorang gadis tidak merasa takut dalam lingkungan seperti itu. Katakan apa? Setelah berpikir sejenak, Lin Nan langsung bertanya pada Qinlan. Dia tidak yakin seberapa cepat dia bisa keluar, jadi dia mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Qinlan, berharap dia bisa tenang. Ceritakan tentangmu, ini sangat membuat penasaran. Apa? Kata-kata Qinlan selanjutnya membuat beberapa sosok cantik tiba-tiba muncul di benak Lin Nan, terutama kakak perempuan senior yang menghantuinya dan bahkan membantunya pada akhirnya. Memikirkan King Yu, dan bahkan pertama dan terakhir kali dia terjerat, pemandangan pada saat itu tiba-tiba muncul di benak Lin Nan, seolah-olah dia telah kembali ke tempat kejadian sebelum dia menginjakan kaki di jalan kuno di langit berbintang. Hihihi. Dia tidak menjawab kata-kata Qinlan, tetapi pikirannya dipenuhi dengan banyak informasi, menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat sedikit demi sedikit. Terutama di antara alisnya, seberkas cahaya bersinar seketika, dan teratai berdarah keluar darinya. Ini adalah senjata ajaib kelahiran King Yu, teratai misterius 9 surga, tapi dia tidak tahu kenapa jadinya seperti ini. Teratai misterius 9 surga dengan cepat melepaskan diri dari alis Lin Nan dan mulai berputar perlahan di depan matanya, memancarkan aura kuno yang sakral dan penuh kekerasan. Kakak, kamu baik-baik saja. Melihat teratai misterius 9 surga, pikiran Lin Nan menjadi lebih rumit. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berbicara dan berbicara dengan lembut. Tertawa, seolah menanggapinya, teratai misterius 9 surga yang berwarna merah darah tiba-tiba meledak dengan aura pembasmi yang kuat, dan langsung menembus ke alis Lin Nan. Tiba-tiba, Lin Nan merasa bahwa semua prinsip Tao, rune, dan bahkan kekuatan roh bela diri semuanya diaktifkan, dan bidang luar angkasa meledak sepenuhnya. Hahaha, saudaraku, aku kembali. Di benua primitif, siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Jiu Tian Xuanlian mengeluarkan raungan pelan, dan kemudian mulai gemetar. Hihihi. Hampir pada saat yang sama, cahaya merah darah yang meletus dari teratai misterius 9 surga mulai melonjak dengan cepat, dan tanda dao yang kuat menyala di setiap kelopak teratai. Yang paling membuat Lin Nan bersemangat adalah energi hitam yang awalnya mengelilinginya mulai ditelan oleh teratai misterius 9 surga, dan segera ditelan seluruhnya. Suara mendesing. Setelah semua ini selesai, teratai misterius 9 surga kembali memasuki bagian tengah alisnya dan menghilang. Lin Nan. Qinlan sepertinya merasakan perubahan suasana di sekitarnya, dan perlahan membuka mata indahnya. Dia segera melihat Lin Nan dan berteriak kaget. Apakah kamu ingin menjebakku, saudara? Berlatihlah beberapa ratus tahun lagi. Lin Nan segera tersenyum jahat, dan ekspresinya segera berubah menjadi tampilan aslinya yang jahat. Tertawa. Begitu dia selesai berbicara, sosok hitam muncul di depannya, menggelengkan kepalanya karena terkejut untuk memeriksa kondisi Lin Nan. Getah. Namun, Lin Nan tidak memberi kesempatan pada pihak lain. Melalui aura yang dikeluarkan oleh teratai misterius 9 surga barusan, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan surgawi tertinggi di dunia ini. Reputasi Dewa Pembasmi nomor 1 di 9 wilayah telah terbengkalai begitu lama, dan akhirnya meletus kembali. Tertawa. Dengan lonjakan cepat 5 elemen esensi sejati di dantiannya, jarum ilahi Dinghai muncul di tangannya dalam sekejap mata, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Aneh, bagaimana kamu bisa lolos? Tidak bagus. Sosok hitam itu menatap Lin Nan dengan heran, siap bertanya apa yang terjadi, tapi Lin Nan tidak tertarik menjawab pertanyaannya dan menghilang dalam sekejap. Di saat yang sama, di benak bayangan hitam ini, aura yang kuat dan berbahaya membuatnya tertegun sejenak. Tapi Lin Nan sudah muncul di belakangnya saat ini. Mati, ledakan, senyuman muncul di bibir Lin Nan, dan wajahnya bahkan berubah menjadi ganas. Di atas jarum ilahi Dinghai,
tanda misterius melintas terus-menerus, dan kepalanya dipukul. Dalam sekejap, di seluruh hutan peri, angin kencang muncul dari udara tipis, dan guntur bergulung meledak di udara dengan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Klik, segera setelah itu, sosok hitam di bawah tongkat Lin Nan bahkan tidak sempat berteriak. Kepalanya hancur berkeping-keping, dan tidak ada kemungkinan untuk selamat. Tertawa. Namun, saat berikutnya, kilau pada jarum Dinghai berkedip sedikit dan menghilang dengan cepat, dan bayangan hitam segera tertelan. Apa yang terjadi? Lin Nan dengan rasa ingin tahu mencari Dinghai Shenzhen, tetapi tidak ada kemajuan, jadi dia harus menyerah. Panggilan. Lin Nan segera berbicara, menghembuskan udara keruh, dan permusuhan di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Terutama ketika dia membuang energi aslinya, kekuatan tempur yang dibawa oleh 9 surga Xuanlian dengan cepat menghilang. Di atas kehampaan yang tak ada habisnya, Lin Jianhao berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan matanya memancarkan sinar cahaya. Hei, apa kamu gila? Kamu menggunakan Tao untuk menekan putramu sendiri. Apakah dia putra kandungmu? Selain Lin Jianhao, lelaki tua yang naksir Lin Nan tiba-tiba berteriak dan bertanya setelah mengetahui tindakan Lin Jianhao. Tentu saja dia anak kandungnya. Menurutku terobosannya terlalu cepat, jadi aku harus menekannya sedikit agar fondasinya tidak stabil. Lin Jianhao meliriknya, memutar matanya ke arah lelaki tua itu, lalu menjelaskan dengan marah. Dia sangat bangga memiliki putra seperti Lin Nan. Kalau tidak, siapa yang mau ikut campur dalam urusan usil seperti itu? Fondasinya tidak stabil. Apakah berarti fondasinya stabil seperti Anda? Orang tua itu sangat tidak puas dengan tindakan Lin Jianhao yang menekan Lin Nan, dan menuduhnya dengan marah, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sial, kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mendidik anakku sendiri, ya. Lin Jianhao mengerutkan bibirnya dan setelah berbicara dengan lelaki tua itu, dia menghilang dalam sekejap, tidak memberikan kesempatan pada lelaki tua itu untuk membantah sama sekali. Faktanya, kekhawatiran Lin Jianhao bukannya tidak masuk akal. Lin Nan masih jauh dari ranah penguasa surga tertinggi. Sekarang adalah tahap konsolidasi fondasi, dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Tapi apa yang dipikirkan lelaki tua itu masuk akal. Jika terus ditekan seperti ini, akankah Lin Nan mampu meraih kehebatan di tahun Monkey dan kuda di tahun kuda? Cih, anakmu luar biasa ya. Aku sudah menerima murid ini. Hehe, kalau kamu tidak bisa melakukannya secara terang-terangan, maka kamu bisa melakukannya secara diam-diam. Orang tua itu juga mengarahkan pandangannya pada Lin Nan melalui ruang ilusi, lalu menyeringai dan bergumam. Tentu saja, dia tidak akan memilih untuk mengambil tindakan sekarang. Akan sangat buruk jika Lin Jianhao menemukannya. Sepertinya dia harus menunggu kesempatan yang tepat di masa depan. Nak, jangan kecewakan aku. Setelah lelaki tua itu akhirnya mengucapkan kata-kata ini, dia juga melintas dan pergi dengan cepat melewati angkasa. Berikan padaku, rusak. Namun, saat ini, Lin Nan dan Qin Lan sedang mencari jalan keluar di hutan peri. Mereka tersesat sebelumnya, dan bahkan persepsi Lin Nan tidak dapat mendeteksi arah manapun. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa dia telah memasuki sebuah formasi, jadi dia mengaktifkan 5 elemen Yuan sejati untuk bersiap menghancurkan formasi dengan kekerasan. Saat suaranya terdengar, 5 elemen energi sejati mengalir dengan cepat, dari dantian sepanjang meridian hingga telapak tangan, dan melesat langsung ke langit. Ledakan, energi yang kuat, disertai gelombang kejut yang sangat kuat, langsung menghancurkan penghalang formasi dengan gerakan tirani, membuat raungan yang memekakkan telinga. Hampir pada saat yang sama, semua praktisi di hutan peri yang mencoba menelan esensi sejati dan bahkan mencari ramuan mendengar suara keras ini. Apa yang terjadi di sana? Fang Zhen melirik Fang Ting di sampingnya dan langsung bertanya dengan suara serius. Aku tidak tahu. Ayo kita lihat. Bagaimana jika kita bisa menemukan Lin Nan? Fang Ting melirik beberapa ramuan di cincin luar angkasa, dan kemudian memikirkan kesadaran menyimpang Lin Nan di puncak gunung salju, dan segera berbicara. Bahkan, dia juga berharap bisa menemukan lebih banyak ramuan melalui Lin Nan. Belum lagi mendapat juara pertama dalam uji coba ini, setidaknya 5 besar seharusnya tidak menjadi masalah bukan? Tidak, orang itu membuatku marah hanya dengan melihatnya. Ayo pergi dan dapatkan lebih banyak ramuan. Begitu dia mendengar bahwa dia sedang mencari Lin Nan, ekspresi Fang Zhen tiba-tiba turun. Fang Ting mengatakan sesuatu, lalu ekspresi wajahnya berubah, dan dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Ini, Fang Ting hanya bisa menghela nafas sedikit dan segera mengikuti dari belakang. Itu Lin Nan? Haha. Akhirnya aku bertemu Lin Nan, aku ingin balas dendam. Tepat ketika Lin Nan muncul dari formasi yang hilang, Luo San, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba berteriak kaget dan bergegas tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, dia telah mencapai teknik pikiran Qian Kun tingkat keempat,
jadi dia tidak sabar untuk mencari lawan untuk mencobanya. Penampilan Lin Nan memberinya harapan. Saat dia hendak memberitahu Qin Lan bahwa dia bisa pergi, alis Lin Nan berkerut karena dia juga memperhatikan bahwa Luo San bergegas menuju ke arah ini. 1330.